yang VMAX sama manual bagus yang mana? Toko ini sebelumnya itu performanya jelek. Jadi dia full dengan iklan manual. Halo teman-teman semuanya, selamat siang, selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya belajar tentang bagaimana kita setting iklan di Shopee. Nah, sekarang di sini di layar saya tunjukin ada salah satu toko yang kita kelola di Deddy Lim Konsultan Manajemen yang saat masuk itu kurang lebih di awal November ya. Jadi saya ingin tunjukin dulu sama teman-teman. Di sini periode bulan Oktober sebelum kita kelola, omset masih di angka 72 juta ya, masih angka 72 juta, dan kemudian di bulan pertama kita kelola, omset langsung tumbuh ya, langsung tumbuh ke angka 112 juta, dan kemudian di 30 hari terakhir omsetnya sudah meningkat ke angka 140 juta. Omset naik, biaya iklan juga naik. Oke, memang yang terjadi ada peningkatan, itu wajar. Jadi saat pertama kali, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di bulan Oktober, traffic pengunjung hanya ada di angka 29.000 ya, 29.000 saja, alias nggak sampai 1.000 orang, katakanlah rata-rata 1.000 orang per hari. Kemudian di 30 hari terakhir ini jumlah pengunjung sudah tumbuh menjadi 41.000. Tapi selain itu yang bisa teman-teman perhatikan adalah tingkat konversinya. Tingkat konversi yang di bulan Oktober ya ada di angka 2,33, juga ikut tumbuh menjadi 2,6, dan target kita nanti ke depannya nilai konversi juga terus tumbuh lebih ke atas 3%. Nah, kemudian kita akan melihat bagian iklan ya teman-teman. Bagian iklan di sini di bulan Oktober dengan omset 73 juta tadi, biaya iklannya kurang lebih ada di angka 7,6 ya, 7,6 alias kurang lebih 10% lah ya, 10%-an. Kemudian kalau kita perhatikan di satu bulan terakhir, biaya iklannya naik ke angka 16,3 ya, 16,3, tapi omsetnya sekitar 140 juta. Nih biaya iklannya, omsetnya 140 juta, tapi biaya iklannya ada di angka sekitar 16 juta. Artinya rasio iklannya meningkat ya, dari sebelumnya di angka 10%, sekarang naik ke angka, berarti di sini tadi biaya iklannya 16,3 ya, saya hitung dulu ya. Jadi 16,3 dibagi 140 juta. Rasio iklannya menjadi 11,6. Dari sebelumnya sekitar 10 juta, 10%, sekarang jadi 11,6, naik sekitar 1-2%. Ini masih wajar karena kita baru boosting iklannya sehingga trafficnya juga mengalami peningkatan. Dan tentunya omset juga ikut naik, bagus ya. Nah, walaupun rasionya naik, tapi ini masih dalam batas wajar, dan ke depan kita akan terus dorong, ya mungkin ini bisa sampai di angka 20 juta, 30 juta selama omsetnya juga stabil mengikuti dan rasio iklannya masih di bawah 15%. Ini masih cukup oke untuk toko ini ya, karena marginnya cukup tinggi, jadi batas rasio iklan itu ditoleransi hingga 15%. Dan saat ini kondisi kita ada di angka sekitar 11,5%, masih sangat bagus banget, dan ke depan akan kita push lagi. Nah, di toko ini kalau teman-teman perhatikan omset terus tumbuh, dan kalau kita perhatikan ya omsetnya sudah mulai average-nya, kalau kita hilangkan di bagian yang lain, di bagian sini, grafiknya teman-teman bisa perhatikan sejak kita maksimalkan di sini, omset ini sudah mulai cukup stabil, bahkan rata-rata di angka sekitar 7 juta, 6 jutaan ya. Kalau 6-7 juta, katakanlah ini stabil terus, ini belum termasuk big event ya, nanti 12-12 ya. Belum termasuk big event 12-12, jadi target kita di bulan Desember ini, omset bisa tembus ke angka 200 juta. Nah, bagaimana caranya? Itu kita maksimalkan iklan. Iklan ini kita kombinasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di bagian sini ya, dalam
sebulan terakhir ini setelah kita optimasi, itu kita benar-benar memaksimalkan antara dua kategori iklan, yaitu yang pertama iklan manual dan yang kedua iklan GMV Max. Nah, terus beberapa teman-teman kan ada nih perdebatan antara GMV Max sama manual, bagus yang mana? Sebetulnya kita bisa jalankan keduanya ya. Teman-teman, kita bisa jalankan keduanya. Kalau kita lihat dari total iklan kita, semua tipe iklan di sini ya, semua iklan, teman-teman bisa lihat ROAS kita ada di angka 7,82. Nggak begitu bagus, tapi juga ini bukan angka yang buruk ya, bukan angka yang buruk, masih cukup oke. Semua bagus tidaknya itu tergantung margin keuntungan yang kita dapatkan. Nah, kemudian dari ini adalah akumulasi dari total iklan yang berjalan di toko kita. Kemudian kita bisa lihat detail per kategori iklan. Nah, teman-teman bisa klik di bagian iklan toko untuk melihat bagaimana performa iklan toko. Di sini performa iklan tokonya sedikit di bawah rata-rata, tapi masih cukup oke. Lalu iklan live, di sini tidak menjalankan live, jadi kita tidak ada iklan live. Kemudian iklan produk. Di iklan produk, ini ada kategori-kategori iklannya ya teman-teman semuanya. Itu ada semua tipe alias semua dari iklan. Lalu kemudian ada GMV Max Auto. Di sini kita tidak menjalankan GMV Max Auto ya. Tidak menjalankan, kenapa? Karena kita agak sulit mengontrolnya. Ini hampir sama dengan iklan otomatis versi yang lawas. Lalu di sini ada yang cukup bagus, yaitu GMV Max ROAS. Ya, GMV Max ROAS, bedanya apa GMV Max ROAS sama Auto? Kalau GMV Max Auto itu kita membuat iklan kita hanya berjalan secara otomatis. Itu mirip seperti iklan otomatis Shopee yang lama. Sementara kalau GMV Max ROAS ini juga auto, tapi di sini kita bisa kontrol. Jadi kita bisa minta ROAS-nya di angka berapa. Kalau kalian setting ROAS-nya besar, ya artinya kalian menginginkan biaya iklan serendah mungkin tapi omset setinggi mungkin, maka biasanya iklannya tidak berjalan dengan baik, ya nggak running well lah gitu. Jadi yang klik nggak banyak. Tapi kalau kalian setting ROAS-nya rendah, misalnya di setting ROAS-nya di angka 5, di angka 4, maka rasio iklan kalian bisa tinggi, tapi jumlah kliknya yang kalian dapatkan juga besar. Nah, biasanya kalau buat teman-teman yang secara marginnya gede banget, kalian bisa setting ROAS-nya di angka mungkin ya 5-10. Tapi buat teman-teman yang secara margin keuntungannya tipis, saya sarankan setting ROAS-nya lebih besar, lebih baik. Misalnya di setting di angka 10, 12, 15, 20, dan seterusnya. Nah, di toko ini, rata-rata untuk produknya kita setting ROAS di angka 7-10. Dan hasilnya memang benar-benar hampir sesuai dengan harapan ya. Karena ini mix dari beberapa produk yang kita iklankan, itu ROAS yang kita setting antara 7-10. Jadi kita mendapatkan ROAS rata-rata di angka 8,99 alias kalau kita buletin di angka 9. Nah, toko ini sebelumnya itu performanya jelek. Jadi dia full dengan iklan manual. Dan ternyata iklan manualnya nggak begitu bagus. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk transisi dari sebagian, jadi kurang lebih ada sekitar 100 produk yang diiklanin, lalu kita mulai pindahkannya gimana? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada iklan auto, sorry saya belum selesai, ada iklan auto, tapi iklan auto kan sudah berakhir, dan sekarang sudah pindah ke GMV Max Auto. Ada juga iklan manual. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah iklan manualnya yang sudah ke filter ya, karena ini sudah di 1 bulan terakhir. Teman-teman perhatikan ROAS-nya ada di angka 6, lebih rendah dibandingkan GMV Max ROAS. Artinya di toko ini performa GMV Max ROAS lebih baik dibandingkan iklan manualnya. Nah, karena di awal dikelola kemarin performanya jelek, jadi kita mulai dari 100 iklan yang berjalan, ini kurang lebih ada 100 iklan yang berjalan, kita mulai urutkan teman-teman. Kita mulai urutkan, contoh ya kita mulai urutkan dari ACOS paling tinggi. Jadi dari semua iklan manual yang berjalan, itu ada ACOS yang paling tinggi, kita cut dan kita pindahkan ke GMV Max. Ya, kita pindahkan ke GMV Max supaya manualnya berhenti dan kita coba ke GMV. Dan hasilnya ternyata ini adalah, kalau teman-teman lihat di GMV Max ROAS,
iklan yang berjalan di sini sebelumnya adalah iklan manual yang performanya buruk. Jadi di sini adalah iklan manual yang secara ROAS kemarin hanya di angka sekitar 2 sampai 5 kali. Kemudian kita cut dan kita ganti menjadi GMV Max ROAS, hasilnya ROAS-nya jauh lebih baik ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu strategi yang kita terapin di toko ini, toko yang kita kelola ini. Awalnya full manual, jadi kemudian karena manualnya cukup banyak yang jelek, akhirnya yang manualnya kita cut, yang jeleknya kita cut dan kita ganti ke GMV Max ya. Ini yang namanya hybrid ya teman-teman. Jadi kalau saya bilang hybrid, jadi di toko ini manualnya tetap jalan untuk sebagian toko yang secara performanya bagus, sementara yang performa manualnya jelek kita cut dan kita ganti ke GMV Max. Jadi terjadilah mixing seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang GMV Max ROAS-nya dan menghasilkan omset cukup bagus sampai di angka 86 juta, sementara manualnya hanya menghasilkan 33 juta. Akhirnya di sini kita push lagi iklan GMV Max-nya karena ROAS-nya yang GMV Max lebih bagus. Nah, ini adalah contoh toko yang dikelola di Daddy Lim Konsultan Manajemen. Nah, kalau buat kalian semuanya pusing bagaimana caranya untuk kita mengelola toko seperti ini, iklan, dan sebetulnya yang kita kerjakan di sini nggak cuma sekedar iklan ya teman-teman. Iklan tapi juga membedah tokonya, memberi insight, masukan, memperbaiki, dan juga kita ada jasa live streaming di sini. Ya, ada studio yang bisa kita lakukan, kita bantu untuk me-live-kan produk-produk dari seller ya. Nah, jadi kalau teman-teman juga tertarik untuk menggunakan jasa di Daddy Lim Konsultan Manajemen, dikembangkan toko kalian, ini dalam 1,5 bulan sudah naik kurang lebih di angka 100% ya, dari 70 juta ya, dari 70 juta saat ini sudah sampai di 140 juta. Jadi di Daddy Lim Konsultan Manajemen kita membantu teman-teman seller yang bingung bagaimana optimasi tokonya dan berkembang, akhirnya kita yang bantu settingin. Yang kita lakukan ini masih di tahap awal sekali ya teman-teman, baru kita boosting dulu, tapi kedepannya rasio iklan diharapkan terus mengalami penurunan, tapi omsetnya terus mengalami peningkatan dan kita akan terus membangun traffic organik dari toko agar semakin menguntungkan buat seller. Kalau kalian tertarik untuk menggunakan jasa Daddy Lim Konsultan Manajemen, teman-teman tinggal WA aja ke nomor di bawah ini ya. Nanti akan dilayani oleh customer service kami dan akan diarahkan bagaimana syarat-syarat untuk bisa mengikuti layanan di sini. Nah, biasanya teman-teman akan diminta untuk memberikan data statistik toko kalian paling tidak minimal 1 bulan terakhir untuk dianalisa terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini ada satu toko yang sudah memberikan data. Contoh seperti ini, tokonya sudah memberikan data, kemudian kita analisa dulu apakah toko ini punya potensi untuk kita kembangkan atau tidak. Biasanya yang saya minta adalah data statistik tokonya dalam 30 hari terakhir seperti ini, kemudian data statistik iklannya seperti ini ya, data statistik iklannya supaya kita tahu performa dari iklannya dan juga prediksi apa yang akan kita lakukan terhadap iklannya bisa berjalan dengan baik. Contoh seperti ini, biaya iklannya berapa, jumlah kliknya berapa, ROAS-nya berapa, dan sebagainya, sehingga kita bisa memprediksi jika kita kelola itu nanti pertumbuhannya seperti apa. Contoh seperti ini, dalam 30 hari terakhir, omsetnya 180 juta, ya kan? Kemudian, dia sudah tumbuh sebesar 19%, dan konversinya juga segini, di sini. Nah, semua itu akan kita analisa untuk apakah toko ini layak untuk dikelola di Daddy Lim Konsultan Manajemen. Nah, kalau dari saya sendiri, toko ini layak dan mudah-mudahan hari ini akan segera join kita dan akan kita bantu. Target kita sih bisa segera menyentuh angka sekitar 300-400 juta dalam 1 bulan. Kalau melihat potensi tokonya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga tertarik, jangan sungkan untuk menghubungi kami di nomor di bawah ini ya. Dan kalau kalian juga misalnya merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga video ini. Terima kasih, dan kalau kalian ada komen, silakan komen di bawah untuk saya bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Terima kasih, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan!